وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Jamaah Masjid Nurul Ihsan rahimakumullah, puji dan syukur mari selalu senantiasa kita haturkan, kita persembahkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa baik, begitu banyak mencurahkan nikmat, rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang mulia, kita awali majlis kita dengan menghadiahkan Al-Fatihah. Fadilahnya, bacaannya, pahalanya untuk pengarang kitab Matan Nabi Suja dan Nasaihul Ibad, dan juga kepada semua ulama kita, guru-guru kita, orang-orang saleh dan wali-wali Allah. Terus Al-Fatihah untuk semua keluarga besar kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah terima arwahnya, Allah
ampuni dosanya, Allah lipat gandakan pahala amal solehnya, Allah tinggikan makam dan derajatnya mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk kita semua yang hadir, semoga Allah kabulkan hajat-hajat kita, semoga Allah sehatkan, afiatkan kita semua, Allah lapangkan, luaskan berkah rezeki kita, Allah jauhkan dari kita bala, bencana dan musibah, Allah lancarkan semua urusan dan usaha kita, Allah jadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita semoga Allah jadikan keturunan zurriyah yang salih dan salihah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, minggu lalu kita bahas sunnah-sunnah sebelum sholat, yaitu azan dan iqamah. Berikutnya hari ini, malam hari ini kita akan bahas tentang sunnah-sunnah dalam sholat. Jadi dalam sholatnya, kalau kemarin di luar sholat. Di antaranya adalah at-tasyahhudul awal, tasyahud awal. Jadi tahiyat awal itu Bapak Ibu hadirin yang mulia sunnah. Namanya sunnah ab'ad. Jadi isi sholat itu 3, rukun, ab'ad, hayat. Rukun kalau tinggal atau salah batal sholat, ya, kecuali diulang dengan benar, atau yang lupa yang tinggal tadi diulangi, baru sah. Kalau rukun tinggal, rukun salah, batal sholat kita. Yang kedua namanya ab'ad. Ab'ad ini diantaranya adalah tahiyat awal, ya. Yang kedua kunut. Cuma dua kok nih sebenarnya, tahiyat awal sama kunut. Nah, ab'ad adalah perbuatan dalam sholat atau ucapan dalam sholat yang bila salah atau tinggal sholat tidak batal, ya, sholat tidak batal, tapi harus diganti dengan sujud sahwi. Seandainya tak sujud sahwi, sholat tetap sah, cuma kurang sempurna, ya, gitu. Nah, itu namanya ab'ad, tahiyat awal sama kunut, gitu. Yang ketiga namanya hayat. Hayat itu sunnah dalam sholat yang bila salah sholat tidak batal, tidak harus sujud sahwi, ya. Bahkan kalau sujud sahwi gara-gara hayat tinggal, justru batal sholatnya. Nah, itu isi sholat. Rukun kalau tinggal batal, ab'ad kalau tinggal sujud sahwi, hayat kalau tinggal tidak batal dan tidak sujud sahwi. Baik, kita akan bahas yang kedua. Rukun sudah. Yang kedua adalah ab'ad. Di antara ab'ad, tahiyat awal atau tasyahud awal. Nanti kalau sholat lupa tahiyat awal, seharusnya duduk tahiyat awal langsung berdiri. Tidak usah bingung, tidak usah heboh. Kalau imam yang lupa dengan itu, lanjutkan saja sholatnya, lanjut saja baca Fatihah, ya. Nanti sebelum salam sujud sahwi, ya, sholatnya tidak batal. Dan ini pernah terjadi pada Nabi. Jadi di hadis diriwayatkan Nabi sholat 4 rakaat atau 3 rakaat, seharusnya duduk tahiyat Nabi langsung berdiri, ya. Nah, sebelum salam Nabi terkenang, akhirnya beliau sujud sahwi 2 kali. Itu asal usul sujud sahwi. Jadi Nabi Muhammad pernah memang tinggal tahiyat awal tadi, dan itu menjadi sebab asal usul hukum sujud sahwi, begitu. Nah, tahiyat awal itu dari mana ke mana? Dari awal sampai syahadat, itulah yang tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna
wa ala ibadillahis salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai situ tahiyat awal. Ya, ditambah lagi sekali lagi selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, stop di situ tahiyat awal. Ya. Jadi dari at-tahiyatul sampai sholawat. Dan tidak dilanjut dengan sholawat kepada keluarga Nabi, cukup yang tadi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sudah? Begitu selesai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, berdiri rakaat berikut. Ya, gitu. Dah selesai tahiyat awal. Itu termasuk sunnah ab'ad. Jadi kalau kaget tinggal tahiyat awal, misal imam sudah berdiri, tidak usah heboh, miluk baik. Miluk baik. Kalau nak mengucap subhanallah tidak jadi masalah, untuk mengingatkan imam agar nanti sujud sahwi. Nah, imam kalau sudah berdiri gara-gara tinggal tahiyat awal, tidak boleh balik duduk. Kalau sudah sampai posisi berdiri. Kalau baru jongkok boleh. Kalau baru jongkok Pak Menteri boleh. Ya, baru meraung subhanallah wajib makmum boleh duduk lagi, ya, tahiyat awal. Cuma kalau sudah berdiri jangan. Hukumnya batal imam tadi kalau lah berdiri balik duduk. Ngapa batal? Tahiyat awal sunat. Berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya wajib, fardu, rukun sholat. Jangan ninggalkan rukun demi ngambil sunat, batal. Ya, begitu. Baik, yang kedua di antara sunnah ab'ad adalah wal kunut fis subhi wa fil witri fin nisfi tsani min syahri Ramadan. Doa kunut pada salat subuh dan doa kunut di salat witir pertengahan Ramadan yang kedua, malam 16 sampai akhir. Dua macam ini kunutnya sunnah ab'ad. Kalau kunut lain tidak sunnah ab'ad. Misalnya kunut nazilah. Kunut nazilah itu kunut tolak bala, atau kunut baca doa untuk perlindungan untuk saudara kita di Palestina. Itu namanya kunut nazilah. Kalau tinggal tidak sujud sahwi. Ya, beda dengan kunut subuh sama kunut witir pertengahan Ramadan. Maka kalau tinggal harus sujud sahwi. Mak mana bacaan kunut? Bacaan kunut, ya. Pinlah hafal kalau kita nak berkerinahan be, mana benar salahnya. Kalau orang banyak, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina syarra ma qadait, atau wa qina bi rahmatika, ada tambahan bi rahmatika syarra ma qadait. Nah, sampai situ dari pangkal tadi sampai situ sunnahnya diaminkan kalau berjamaah oleh makmum. Ya, gitu. Nah, dari setelahnya fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, sunnah tidak diaminkan. Tapi baca sama-sama. Makanya terkadang untuk menghindari diaminkan dibaca sir oleh imam. Karena kalau diaminkan justru masalah. Fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik sampai akhir itu isinya pujian kepada Allah, bukan doa. Yang pangkal dari Allahumma hdina itu doa. Karena doa maka diaminkan. Ya. Nah, dari fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu bukan doa, tapi pujian kepada Allah. Nah, yang namanya pujian kepada Allah kalau diaminkan justru masalah. Berarti pujian itu sebelum kita aminkan tidak pantas, tidak layak untuk Allah. Itu masalahnya. Jadi Allah dipuji tidak dipuji, Allah tetap layak, pantas untuk dipuji. Maka jangan mengaminkan pujian sebenarnya. Nah, ini banyak tidak paham ini. Ya, makanya di Indonesia rata-rata imam mensirkan bacaan itu agar tidak diaminkan, karena tidak semua orang paham. Ya, amin tuh lagi tuh kalau dijaharkan oleh imam disirkan. Maka kita baca masing-masing, imam baca, makmum baca, musyarakah, sama-sama baca.
Sampai mana? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu mau walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai situ sir. Ya. Nah, terakhir nanti sholawat baru dijaharkan lagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa baraka wa sallam, bukan wa barik wa sallim, karena pangkalnya sholah. Nah, sholawat penutup tadi diaminkan, baru nanti turun. Sunnahnya ngangkat tangan waktu kunut. Sunnah ngangkat tangan. Ya, sunnah ngangkat tangan yang paling afdol dari berangkat tadi Allah sami Allahu liman hamidah sudah langsung ngangkat tangan. Jadi bukan turun dulu baru ngangkat. Yang paling afdol. Cuma kalau turun dulu boleh. Tidak masalah. Tidak batalkan salat tidak. Tinggal kita yang paling afdol langsung dari sami Allahu liman hamidah udah posisi ngangkat. Ngapa? Menghindari lupa. Kalau tangan langsung diluruskan biasanya kita lupa. Ya, nah kalau sudah posisi ini Pak Walinya pasti terkenang kunut nih. Terus afdolnya begini, dirapatkan, tangan ini dirapatkan, yang paling afdol. Tapi tak salah kalau nama ini boleh, ya boleh, nama ini boleh. Yang afdol begini, rapat, sejajar bahu saja, ya sejajar bahu, gitu. Jangan tinggi gino tuh. Tinggi gini agak makai Rexonaida kan, nah sebelah tadi angin laju kan. Sebatas bahu saja, ya. Dan tidak sunnah ngusap. Begitu selesai kunut tidak sunnah diusapkan ke muka, karena doa dalam sholat cukup ngangkat tangan. Yang sunnah ngusap muka kalau doa di luar sholat. Jadi sunnah saja ngangkat tangan. Abdulnya begini, boleh begini, begitu. Baik, selesai itu sunnah abad, cuma dua, tahiyat awal sama kunut. Aduh nak nyobo nerai maconyo kayak gitu sih mak. Ya, iya. Nah, coba boleh. Masuk dol, sorat dol. Bapak lu dol. La yazillu man adait falakal hamdu alama wa sallallahu ala sayyidina nabiyil ummi. Masya Allah, mantap. Imam Kabir. Imam Nurul Ihsan. Ada lagi nak nyoba? Jadi lebih bagus sebenarnya dalam bentuk jamak. Walaupun sholatnya dewean, ibu-ibu misalnya udah sholat dewean, boleh tak pakai Allahumma hdina fiman hadait? Boleh. Yang tak boleh tuh jadi imam pakai Allahumma hdini. Nah itu tak boleh. Tapi kalau dewean pakai Allahumma hdina boleh. Tidak sebaliknya. Ya, jadi dewean ngajak uang banyak boleh tak? Boleh. Nerung ke namanya tuh. Nerung ke, ngarong ke, boleh. Niatnya siapa? Kan aku sholat dewean Ustaz. Ya niat ke untuk laki, untuk anak, untuk bini, untuk cucong, untuk dulur, untuk orang tua. Boleh. Jadi kalau kita dewean pakai bentuk jamak boleh. Yang tak boleh jadi imam bentuk tunggal. Nah itu lamak di diri tak lemak di orang namanya itu. Tak ngajak orang kan, tak boleh. Itu namanya imam pengkhianat kata Nabi. Jadi imam kalau berdoa ngajak orang banyak. Allahumma hdina fiman hadait. Tapi hati-hati juga nak ganti domir jadi banyak itu. Kadang-kadang tak terpeci. Contohnya doa selamat di na kan kalau.
Ya, salamatan fidinina, jasadina, ya. Nah, itu salah. Ada tempatnya. Tidak seluruh harus nagalo kan? Mati menagalo laju. Ya, ada waktunya, ada tempatnya. Intinya nak belajar. Ya. Gitu. Baik, lanjut. Wahai atuha khamsa asyrata khaslatan. Sunnah hayat. Sunnah hayat. Sunnah hayat kalau versi kitab ini ada 14. Hayat tadi apa? Sunnah dalam sholat yang bila tinggal sholat tetap sah, tidak diganti dengan sujud sahwi. Ya. Nah, ini jumlahnya paling banyak sebenarnya. Sebenarnya lebih dari 15. Cuma di sini yang disebut 15. Di antaranya adalah raf'ul yadain, mengangkat tangan. Waktu takbiratul ihram, waktu mau ruku, waktu berangkat dari ruku, waktu berangkat dari apa? Tahiyat awal. 4 ini ya. Takbiratul ihram, mau ruku, ketika berangkat dari ruku 3, terus berangkat dari tahiyat awal. 4 ini kita ngangkat tangan sunnahnya. Nah, ngangkat tangan waktu takbiratul ihram dan yang lain tadi hukumnya sunnah hayat. Berarti kalau tak ngangkat sholat tidak batal, sholat tetap sah. Kalau ngangkatnya salah misalnya, tidak membatalkan sholat. Ya, mana ngangkat tangan posisinya sejajar bahu atau sejajar telinga. 2 versi itulah. Setinggi bahu atau setinggi telinga. Dah harus nempel. Dah harus nempel. Cuma nempel kenian tak apa-apa. Ya, tidak masalah tidak. Jadi sejajar bahu atau sejajar telinga. 2 pilihan ini untuk laki-laki. Untuk perempuan cuma 1, Bu. Ya, sejajar bahu dan tangan dirapatkan untuk ibu-ibu. Tidak boleh mah ini. Dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab lain sama lanang betino. Dalam mazhab Syafi'i berbeda. Laki-laki ya merenggangkan ya tangannya dari rusuk. Ya, renggang main ini. Cuma jangan renggang nian main itu. Nyigung ke degu kawan sebelah. Begoco sudah tuh. Tadi ada orang begoco di 12 kan? Ya, gara-gara kena percikan air. Baru nonton tadi, terjingok di TikTok. Nah, laju begoco ini kayak lucu kan, begoco gara-gara tersinggung ngeraih waktu salat. Jadi yang penting untuk lanang jangan nempel. Tapi jangan mekar nion. Sekedar tidak nempel saja untuk laki-laki. Tidak nempel ke ini ya. Untuk ibu-ibu rapat, Bu. Jadi Allah. Jadi batas andekan. Saya ingat dulu kata-kata Ustaz Taufik Asunuri, batas andekan itulah. Mak inilah ibu-ibu. Ya. Jadi tidak boleh main ini. Gitu, ibu-ibu. Karena lebih menutup. Untuk perempuan tuh gerakannya agak terbatas. Gitu, untuk ibu-ibu. Ya. Untuk lanang jangan rapat, justru enggak. Nah, hukum ngangkat tangan ini sunnah. Terus wawad yamin ala shimal, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri alias bersedekap. Nah, ini juga sunnah versi mazhab Syafi'i. Kita tidak bahas yang lain. Yang mazhab Syafi'i tahta sadri wa fawqa surra, di atas pusat, di atas pusat di bawah dada. Jadi bukan ini mazhab Syafi'i. Ini bukan mazhab Syafi'i. Ya. Di atas pusat, bukan Mekah pusat di atasnya, ya di atas pusat. Jadi rato mai standar, gitu ya bersedekapnya. Nah ini yang mazhab Syafi'i. Selain ini bukan. Ada yang di bawah pusat, ya kan? Ada yang ini, ada yang lurus baik itu mazhab Maliki. Jadi versi mazhab Syafi'i cuma main yang kita pakai selama ini. Standar saja. Agak miring kiri dikit. Cuma jangan boleh nama ini nih. Ada yang kadang cuma ini kan. Ngapo nak nyambut pedang Ustaz? Oh, zaman Nabi dulu kan nyambut pedang. Ngapo agak miring ke kiri sedikit, bukan banyak, dikit baik. Ya. Jadi genggaman ini agak sejajar ke jantung, hati. Karena ibarat menjaga anggota tubuh paling penting di badan gitu. Hati itu paling penting. Jadi maka dia agak miring kiri dikit, maksudnya jago hati nih. Jangan sampai hati ini ada apa-apa, ada masalah. Itu bersedekah. Ini yang versi mazhab Syafi'i. Ya. Selain itu berarti mazhab lain. Gitu.
Kita tidak nyalakan, lain cara baik. Ya. Berikut sunnah hayat adalah wat tawajjuh, membaca doa iftitah. Doa iftitah silakan pilih versi manapun, boleh. Boleh Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu, atau langsung wajjahtu wajhiya jadi. Nah, pakai ini jadi, ya, yang kita baca selama ini. Atau versi yang Allahumma ba'id baini, boleh. Kalau hafal gale, kata Imam Nawawi, gabung ke seluruh versi doa iftitah kalau hafal. Mantah hafal, yang hafal baik, jangan maksa ke diri. Nah, biasanya dalam mazhab Syafi'i pakai versi yang mana? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Nah, hati-hati pada kalimat itu. Banyak yang salah baca. Banyak yang bacanya mana? Wa ma yahya. Wa ma yahya, salah tuh. Yang benar wa mah. Ha dulu, wa mah ya, artinya hidupku. Kalau Yahya, Nabi Yahya, lain lagi nama Nabi. Jadi wa mah ya. Wa mamati, hidupku matiku, itu maksudnya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, gitu. Nah, hati-hati juga jangan sampai terbalik antara wa ma ana minal musyrikin dengan wa ana minal muslimin. Galak terbalik itu. Hati-hati pada kalimat itu. Yang benar wa ma ana minal musyrikin. Kalau musyrikin ada ma-nya di pangkal. Wa ma ana. Ma di situ manafi. Not kalau bahasa Inggris, artinya tidak. Tidaklah aku musyrik, atau aku bukan orang musyrik. Jadi pakai wa ma ana minal musyrikin. Nah, yang terakhir wa ana tidak pakai ma. Wa ana minal muslimin, aku orang Islam. Jangan sampai yang terakhir itu ditambahin wa ma ana minal muslimin. Oh, parah tuh. Aku bukan orang Islam artinya. Hati-hati, jangan tertukar. 3 kalimat ini banyak salah kadang-kadang. Ya. Wa ma yahya, yang benar wa mah ya. Wa ma ana minal musyrikin, itu yang benar. Terus wa ana minal muslimin. Ada juga yang versi wa ana awwalul muslimin. Ada juga versi itu. Wa ana awwalul muslimin. Jadi hati-hati baik. Berikut wal isti'azah, membaca ta'awuz. Ini juga sunnah hayat. Setiap sebelum baca ayat Fatihah ataupun surah. Jadi sebelum Fatihah baca ta'awuz. Sebelum baca surah baca ta'awuz setiap rakaat. Tapi bacanya sir. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim sir, baru nanti bismillahnya dijaharkan. Kalau sholat maghrib, isya, subuh. Nah, sunnah ini banyak tinggal biasanya. Ya, a'udzubillah ini jarang dibaca. Ngapa perlu baca a'udzubillah dalam sholat? Karena sholat itu ada yang goda, yang munculkan ingatan, ya macam-macam. Lupa barang, lupa naruh kunci di mana lah. Pas sembahyang terkenang kunci yang hilang tadi. Salah naruh tadi. Nah, itu setan yang munculkan itu. Supaya sholat kita lebih khusyuk, tidak diganggu makhluk halus tadi, minta perlindungan dalam bentuk membaca ta'awuz. Oke, berikut wal jahru fi maudihi, menjaharkan bacaan pada tempatnya. Wal israr fi maudihi, mensirkan bacaan juga pada tempatnya. Jadi seluruh bacaan sholat itu ada 2. Ada jahar, ada sir. Jahar itu kuat, sir itu ading, pelan. Standar sir terdengar kuping dewek. Ya, kalau kuping dewek tak terdengar berarti belum masuk.
belum dianggap maco. Contohnya maco dalam hati. Asal itulah ruku. Itu tidak sah. Harus ada suara yang terdengar oleh telinga kita dewek. Ada gerak bibir, gerak lidah. Nah, ada gerak dengan terjelengut baca Fatihah. Ya, tak sah. Harus ada gerak bibir, gerak lidah, ada suara walaupun kecil. Kira-kira cak berbisik benar. Ada was-was. Ada was-wasnya kan? Ya, itu namanya sir. Cuma jangan kuat gini, kaget kawan sebelah ringam. Ngapa kawan sebelah sholat bahasa Inggris tu je kan? Jangan kuat gini, nganggu kawan sebelah. Jangan katik suara sama sekali, tak sah. Antara itu sir. Kalau jahar terdengar orang lain, kawan sebelah terdengar, jamaah nomor sop pertama minimal terdengar, nah itu namanya jahar. Semua huruf terdengar oleh jamaah lain, itu namanya jahar. Nah, kapan sir, kapan jahar? Ya, kalau sholat maghrib, isya, subuh, ya mayoritas hampir jahar semua. Ya, takbiratul ihramnya jahar. Ya, terus apa lagi? Fatihahnya jahar, surahnya jahar, amin setelah Fatihah juga jahar, kuat. Tapi doa iftitah sir. Ada enggak doa iftitah jahar? Tak kati kan? Salah itu. Doa iftitah sir. Baca dewek-dewek. Apa lagi? A'udzubillah sir. Tasbih ruku sir. Tasbih sujud sir. Ya, doa i'tidal, Rabbana walakal hamdu sir. Begitu. Doa duduk antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni sir. Ya, tahiyat awal, tahiyat akhir sir. Itu maksudnya menjaharkan pada tempatnya, mensirkan juga pada tempatnya. Jangan bolak-balik. Gitu. Jadi secara umum sholat maghrib, isya, subuh jahar. Sholat zuhur, asar secara umum adalah sir. Kecuali takbiratul ihram. Aduh sir galo. Mana makmum nak tahu imam yang sudah takbir? Takbir nak ruku, nak i'tidal, ya kan? Salam. Nak ada sir galo. Sholat zuhur itu kan sir. Laju sir galo. Tak tahu makmum. Itu pada tempatnya, ada waktunya. Tapi Fatihahnya sir. Jangan Fatihahnya jahar. Cak sholat Jumat, sholat zuhur. Ada tak kejadian itu? Ada. Dulu rombongan safari bupati ke suatu daerah, sholat ini kawan-kawan dari Kesra cerita. Pas sholat asar sebelum safari bupati, imam di masjid sana itu sholat asar jahar. Jadi rombongan Kesra tadi bingung. Sebagian milu ngamin ke, sebagian diam. Balik dari safari nemui saya di Masjid Agung Alamir cerita. Ngapa kamu amin ke? Tambah semangat imamnya. Benar dia anu jadi aman kamu amin ke kan? Ternyata salah. Seharusnya diam ke baik. Karena dia salah tempat. Kalau kita amin ke semangat dia. Enak. Padahal dia salah. Tak tahu salah dia kalau tidak dikoreksi. Jadi diam ke baik. Jangan salah imam kita milui. Nah, itu rusak apa seluruh adonan itu. Iya, rusak sekaset. Bentat itu ya. Hancur kalau raju. Jadi sir pada tempatnya dan jahar juga pada tempatnya. Baik, sampai situ. Ada nak ditanya? Silakan. Ngapu agak pegel mulut rasanya hari ini mau ngomong ya. Agak berat. Aduh. Ya. Ujian di doa sudah sholat sama kan dengan ujian di doa yang dilakukan? Iya, itu jarang terpikir kan? Saya juga sejak paham yang masalah doa kunut di bagian pujian itu tidak layak diaminkan, bahkan buruk menurut pandangan ulama mengaminkan pada saat itu. Saya mulai mikir, ternyata banyak salah juga gitu selama ini. Waktu doa di luar salat kan, doa sudah salat, mulai dari Bismillah, Alhamdulillah itu
Kalau sudah mulai amin, amin, kuat pula kan. Kalian jadi imam tuh, jangan panjangin imam doa tuh kan. Pokoknya aminnya kuat-kuat, kenceng-kenceng biasanya. Sebenarnya salah juga. Seharusnya mulai diaminkan tuh sejak kapan? Sejak sholawat. Karena sholawat itu termasuk doa. Jadi waktu pujian belum diaminkan sebenarnya. Waktu alhamdulillahirabbil alamin hamdal hamidin hamdal syakirin belum amin sebenarnya. Sebenarnya belum amin. Sejak kapan mulai diaminkan doa imam atau doa siapapun yang mimpin doa di acara apapun itu? Sejak sholawat. Karena sholawat termasuk doa sekaligus zikir. Kalau alhamdulillah itu murni pujian. Efeknya kata ulama, kenapa buruk mengaminkan pujian? Karena makna amin itu kabulkanlah. Arti kabulkanlah tuh, barang itu belum ada. Jelas tak? Ya Allah, kabulkanlah. Berarti sebelum diaminkan belum ada barang tuh. Jadi seolah-olah Allah itu baru layak dipuji setelah diaminkan. Di situ rusak maknanya. Dan ini banyak belum sadar. Maksud aku juga dulu udah nyala ke jamaah dah sama baik gitu. Jadi pentingnya nanyo, pentingnya mikir. Kadang-kadang yang kita anggap sudah benar, aduh baik salahnya ternyata. Ya. Maka kalau tidak ditanya tadi, tidak keterangkan itu dalil. Jadi penting nanyo itu penting. Penting, sangat penting. Dan pandai bertanya itu setengah daripada ilmu, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Setengah ilmu itu nanyo. Ya. Jadi sama baik pujian waktu doa kunut atau pujian di luar doa kunut, doa sudah sholat, doa tahlil, doa di acara akad nikah, resepsi dan sebagainya, itu waktu pujian jangan diaminkan dulu. Mulai dari sholawat dan yang lain-lain sampai akhir, itu baru diaminkan. Mau kasih pertanyaannya ya. Iya. Jadi konteksnya itu sebagai doa, ya. Alhamdulillah sebagai doa. Nah, yang kita bahas tadi itu kalau dia konteksnya pujian. Konteksnya pujian. Kan ada yang dia pujian murni, ada yang pujian sekaligus doa. Ya, ada yang pujian sekaligus doa. Oke lah, alhamdulillah termasuk dua-duanya itu. Pujian dan sekaligus doa. Nah, kalau dia yang murni pujian, konteksnya pujian murni kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada isi doa di dalamnya, maka itu menjadi buruk. Ya, untuk diaminkan karena ada kesan seolah-olah kata ulama belum ada barang itu, belum ada pujian tadi sebelum diaminkan. Jadi tidak sunnah mengaminkannya kalau dia murni pujian. Sementara khusus untuk kata alhamdulillah, memang ada hadisnya. Alhamdulillahi afdolud du'a. Alhamdulillah itu adalah doa paling afdol. Ketika kapan? Ketika kita misalnya dapat nikmat, kita mengucap alhamdulillah. Dan kita tidak pernah ngaminkannya kan? Waktu misalnya dapat nikmat alhamdulillah. Konteksnya itu deh. Konteksnya di saat kita misalnya dapat ujian tetap syukur alhamdulillah. Hari ini diuji tapi tidak separah itu. Ya, tidak sesulit orang lain alhamdulillah. Masih syukur dia. Jadi konteksnya syukur. Bukan sebagai doa waktu itu. Tidak bertentangan, tidak sebenarnya. Nah, tapi kalau kita baca doa, biasanya baca itu sebagai pujian, ya kan? Mukadimahnya memuji Allah, terus baca salawat kepada Nabi, baru isinya kan doa. Jadi alhamdulillah di awal doa itu sifatnya pujian dan baru setelah itu dibacakan doa. Ya. Ini saya sering jadi belajar kalau imam belajar jadi imam. Ini mau penjelasan masalah ada menjadi imam. Penjelasannya. Ada menjadi imam. Ya. Jadi adab menjadi imam ini sebenarnya tadi kebetulan baca kitab As-Sunan Al-Kubra. Saya baca hadis, paling tidak dalam hadis yang sempat saya baca sore tadi sambil ngelatih santri yang nak berangkat ke Pali Musabaqah nanti di akhir April ini, saya sempat baca hadis di Sunan Al-Kubra Imam Al-Baihaqi yang nyusun kitab itu.
Di antara yang berhak jadi imam itu 3 dalam hadis itu disebut. Aqra'uhum li kitabillah. Ya, itu yang pertama. Yang paling bagus bacaan, yang paling banyak hafalan, gitu. Yang kedua adalah yang paling senior. Yang paling senior dari antara para jamaah. Ya. Yang ketiga ternyata ahsanu wajhan. Yang paling tampan. Ya, paling belagak di antara jamaah. Jadi ternyata imam juga harus ganteng. Nah, itu versi hadis yang tadi saya baca, gitu. Ya, kalau Pak Menteri itu ada galau aja. Ada galau kan? Senior dari doli dari adek, ya kan? Terus gantengnya do kumis tipis itu kan. Ya, bacaan Quran caknya itu ya merdu karena suaranya kan suara MC ya dah. Agak ngebas itu kan. Cocok lah itu. Itu dalam hadis yang tadi sore baru saya baca, ya. Terus ya tentu adab luar dalam. Jadi adab jadi imam itu bukan cuma dalam sholat tapi juga di luar sholat. Kalau lah jadi imam, saya sering sampaikan jangan lagi seluar pendek kemana-mana, ya. Jangan lagi. Apalagi misalnya melakukan hal-hal yang tidak pantas, tidak layak, ya kan? Apa mumung ayam misalnya kan. Joget dengan biduan jangan lagi, jangan. Kalau nyanyi dengan bini ya masih ditoleran lah. Joget dengan biduan nguri pecah gasing adanya kan. Tak usah malang imam. Ya kalau dengan bini masih oke. Bini orang, biduan kan bini orang kan. Jadi imam pula kakek. Nah itu. Jadi luar dalam dari segi pakaian ya harusnya lebih lengkap dari makmumnya. Ya, kalau makmum lengan panjang galau, maka imam jangan lengan pendek. Gitu. Ya, maka guru kami Ustaz Taufik dulu yuk. Pokoknya kalau imam tuh lengan panjang, dia harus lebih lengkap dari makmumnya. Kalau makmum tidak apa-apa lengan pendek bajunya. Imam jangan. Karena harus lebih sempurna, lebih excellent. Gitu ya. Kalau pacak baju-baju ada putih pula, besel ya. Intinya lebih pakam lah galau-galau. Luar dalam, lahir batin, ilmu, termasuk tampan tadi kan ya. Minyak wangi, ya. Bajunya lancip disetrika kan, runci enggak adanya kan. Wangi pula. Intinya ringkas bagus galau lah. Kalau jadi imam tuh bagus galau kok. Gitu. Maka aku tidak boleh ragap jadi imam. Terasanya banyak kurang syarat masih. Belaga ida, ya kan? Ya, hafalan kurang banyak, ya kan? Agak berat jadi imam tuh, walaupun pahalanya besar. Lemaklah jadi makmum baik. Itu. Ada lagi. Ya, langsung maju baik. Langsung maju baik. Tapi nyengok situasi. Jangan maju-maju baik. Ya kan? Jangan selonong boy. Kalau imam tadi batal waktu berdiri, nah itu boleh langsung maju. Ya, imamnya kalau merasa batal yo nyengkir. Makanya masjid-masjid lama itu ada pintu di depan. Biar imam baca keluar. Karena kalau misalnya dia nak lewat sini kaget laju. Nganggu wong, nyengkirkan wong. Juga masjid-masjid lama ya. Ada pintu, ini ada pintu tak? Ada pintu ya? Entah apa di sana apa di sini. Jadi imam tuh kalau dia batal keluar dari pintu tadi wudu. Kaget dia muter jadi makmum dia. Ya, udah wudu dia makmum gitu. Nah, kalau posisi imam yang batal tadi lagi berdiri, maka imamnya tentu geser keluar, langsung otomatis yang di belakang maju. Maju ya, menggantikan imam tadi. Itu kalau lagi berdiri. Ya, misalnya lagi baca Fatihah, lagi baca surah, atau ketika i'tidal itu kan berdiri semua tuh. Langsung baik maju. Kalau imamnya baru separuh Fatihah, lanjut ke baik separuhnya itu. Ya, Maliki Yaumiddin, but bunyi terkentut kan? Sudah. Dia lari keluar, kita maju, lanjutkan Fatihah tadi. Lanjutkan saja. Tidak. Ya. Ya, tapi kalau nak ngulang dari awal tidak jadi masalah, boleh. Ya, tapi sebenarnya cukup lanjutkan saja. Ya, gitu. Kalau cepat, ngentinya cepat. Kalau ngentinya kelamuan, jabilan baru maju kan, itu dianggap putus bacaannya.
Karena jarak antar ayat itu cuma satu napas. Jarak normal antar ayat yang dibaca dalam sholat itu jaraknya cuma biqadri tanafus, senapas. Nah, kalau lebih dari situ, ya kan, oleh lama bertungguan, dak kati nak maju misalnya, itu berarti putus mualat. Jedahnya kelamuan. Kalau jedahnya kelamuan, lebih baik ulang Fatihah dari awal untuk Fatihah. Kalau untuk surah tidak jadi masalah, boleh dilanjut saja. Gitu. Kalau kebetulan surahnya makmum yang ganti tadi tak hafal, boleh ganti surah lain. Atau boleh langsung begitu dia maju, ya diam sejenak, langsung rukuk boleh. Ya, kalau dia misalnya tak hafal surahnya, ya, atau tidak mau ganti surah lain. Itu kalau berdiri ya, boleh langsung maju. Kalau lagi rukuk mana? Imam lagi rukuk, tekentut. Maka imam tadi tentu keluar, tapi harus ngomong. Kalau rukuk kan wong tidak tahu. Anak, imam lagi rukuk, kita lagi rukuk, imamnya batal. Kalau imam tak tahu, tak tahu, maka imamnya ngomong, kan udah batal. Mohon maaf, saya batal. Imamnya tahu, ngomong, tidak apa-apa imamnya ngomong. Imam ya yang sudah batal tadi ngasih tahu jamaah, saya batal, tolong gantikan. Udah dia bubar keluar, tapi makmum jangan ngomong, siap mam, ku ganti ke. Itu batal yang ngomong tadi. Tenang baik, kau duduklah dulu, aku ganti ke. Yang sebelah ngomongin, woi, tidak boleh ngomong mai itu, batal kau. Lah batal pula. Sebelahnya, tak boleh. Semasjid laju, ngulang dari awal itu kalau model itu. Cukup dia tahu, mohon maaf saya batal, tolong gantikan saya. Ya, ngapa harus ngomong? Karena lagi rukuk atau posisi lagi sujud, tak tahu tuh kalau tidak beritahu. Jadi kalau posisi lagi ruku atau sujud, imam yang batal tadi beritahu, mohon maaf saya batal, tolong gantikan. Nah, makmum di belakang imam harus siap-siap ganti, tapi jangan langsung maju sambil jeruduk mah itu enggak. Dia ambil kode dulu, ambil komando, ya, karena imamnya udah keluar, dia ambil komando. Ya, karena batal tadi lagi ruku, sudah, dia masih di posisi dia dulu lah. Ucapkan sami Allahu liman hamidah. Berdiri dulu maksudnya tuh. Berdiri dulu, ya. Nanti ketika berdiri berarti posisi i'tidal, baru dia maju ganti imam. Nah itu, paham ya? Jadi posisi maju tadi saat berdiri. Jangan lagi ruku itu maju, atau lagi sujud tadi langsung maju. Posisinya kalau sujud duduk ke dulu. Dia cukup komando saja, Allahu Akbar, gitu. Kalau misalnya rokaatnya masih ada sisa, batalnya rokaat 1 atau 2, misal waktu sujud, maka ambil komando saja, Allahu Akbar, lah berdiri baru dia kaki maju. Jadi jangan maju saat masih ruku atau saat masih sujud, nyosor itu kan. Tidak. Itu cuma belum nemu aku kejadian itu kan. Nah, mudah-mudahan tak kati lah. Baik, ada lagi? Oke, kita lanjut kitab Nasaihul Ibad. Bisa suara ni. Kita bahas kitab Nasaihul Ibad halaman 110. Allah. Bab as-sibai. An Nabi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atu nafarin, ada 7 orang. Ada 7 golongan manusia, yuzilluhumullah tahta zilli arsyihi. Ada 7 golongan yang dinaungi Allah
di bawah naungan arasy-Nya. Yauma la zilla illa zilluh, di hari tidak ada naungan lain, payung lain, tempat berteduh yang lain selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Jadi 7 golongan ini aman, selamat. Ya, tidak panas, tidak berkeringat, ya, santai, ya, dia pada hari kiamat nanti. Siapa baik itu? Satu, imamun adilun, imam yang adil. Nah, yang kita nyatakan tadi imam. Jadi kalau imam yang adil itu aman pada hari kiamat, kakek. Imam dalam makna umum, bisa imam salat. Mana imam salat yang adil? Ayatnya tidak panjang, tidak pendek, sedang-sedang baik. Tidak ada baca Al-Baqarah rakaat pertama, Ali Imran rakaat kedua. Nah, itu tak adil itu. Ya. Pemimpin yang adil, pemimpin rumah tangga, Pak RT, Pak RW, lurah, kades, camat, bupati, gubernur, presiden, raja, ya, semua pemimpin yang adil masuk surga, ya, dan berada di naungan Allah, arasy-Nya Allah pada hari kiamat. Aman pada hari kiamat. Imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin dalam semua levelnya, ya, dari RT sampai presiden. Imam sholat termasuk, pemimpin keluarga masuk, termasuk ketua masjid, pengurus masjid, itu imam juga, imam dari jamaah kan, gitu. Ketua majelis taklim al-maghfirah, oh, doli ya. Ya, ketua majelis taklim itu kan ketua juga, imam. Jadi semua imam, semua pemimpin tu dulu masuk surga. Ulama dah disebut nih, ulama dah disebut kan, imam dulu. Jadi bersyukurlah kamu yang jadi ketua-ketua nih, ketua masjid, ketua majelis, ya, ketua rumah tangga. Ah, berarti yang jomblo belum dapat ini. Harus cepat-cepat jadi ketua. Mumpung emas belum mahal-mahalnya, 10.500.000 sekarang sesuku. Nabunglah doli, doli ada ya. Yang kedua, yang dinaungi arasy Allah pada hari kiamat, wasyabbun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Nah, yang jomblo masuk di sini. Pemuda yang, ya, taat ibadah kepada Allah. Jadi kalau anak muda walaupun belum berbini, belum berlaki, yang penting taat, rajin ibadat, itu juga, ya, dinaungi arasy-Nya Allah. Nomor 2 yang dapat perlindungan, anak muda. Di kita ini kalau belum nikah masih anak muda, itu masih bujang kan? Anak, walaupun belum nikah, umur 60 misal, itu masih bujang itu. Cuma bujang jangan lapu. Ya, nah, itu masuk hadis nomor 2 itu. Ya, dinaungi arasy-Nya Allah, pemuda yang taat ibadah. Yang ketiga, warajulun zakarallah khalian fafadat aina dam'an min khasyatillahi ta'ala. Orang yang berzikir kepada Allah, ya, saat sepi, di tempat sepi, dewean zikir. Kalau rame-rame zikir biasa kan, ada kanti ada rewang ada. Ini yo wong banyak zikir, dewean pun tetap zikir. Dan dalam zikirnya karena cintanya kepada Allah, takutnya dengan Allah, sampai fafadat ainah dam'an, air matanya ngalir dengan deras, netes meleber air matanya. Takut dengan Allah, ya Allah, aku banyak dosa, aku banyak salah, ampuni dosaku ya Allah. Sambil zikir tuh sambil nyesali salahnya, dosanya masa lalu, sehingga dia nangis, ya, tergera-gera, banyak air matanya meleber karena Allah. Nah, itu yang ketiga, zikir karena takut dengan Allah sampai nangis. Ya. Yang berikut siapa lagi? Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid idza kharaja hatta ya'uda ilaihi. Pujian Cak Guru itu orang yang hatinya terpaut dengan masjid, rindu dengan masjid, ya. Idza kharaja, kalau keluar masjid hatinya ya'udu ilaihi, nak balik lagi. Baru sudah maghrib, nunggu isya tu tak sabar, kapan beduk isya, kapan azan isya. Sudah isya nunggu subuh tu, mak itu juga apa, mak digaut-gaut, mak getal latih nak ke masjid itu, tak sabar nak ke masjid lagi. Ah, itu yang rindu, ya.
baru seminggu tak ketemu di majlis, ya, atau libur seminggu, cak libur sebulan rasanya, met. Itu rindu dengan masjid. Minggu depan izin libur, kebalangan ngomong ya, karena saya tanggal 21 sampai tanggal 27, berarti seminggu berangkat ke Pali, ya, menjadi pelatih kafilah Banyuasin STQ provinsi di Pali selama seminggu. Jadi minggu depan caknya tak masuk libur. Nah, libur seminggu tuh rasanya cak lama nian. Nah, itu ada rindu, ya, rasu sebulan, rasu setahun, rindu dengan masjid, rindu dengan majlis. Berikut, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa ahfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Orang yang sedekah dan menyembunyikan sedekahnya sampai-sampai tangan kiri tak tahu yang disedekahkan tangan kanan. Maksudnya tuh ikhlas, ya, maksudnya ikhlas, bukan waktu sedekah tuh tangan kiri diimbang ke. Awas kau jangan nyingok. ngerok kocekan tangan kanan, tangan kiri diimbang ke, atau dipakai sulung tangan, bukan. Nah, itu letter leg gini, memahami hadis. Maksudnya tuh ikhlas, ya. Kalau ikhlas tuh dak diungkit, dak disebut, dak dibengkel ke, ya, sedekahnya itu ikhlas karena Allah. Berikut, wa rajulani tahabba fillah fajtama'a ala dzalika waftaraqa alaih. Orang yang cinta karena Allah, dua orang yang bersahabat, yang cinta karena Allah, berpisah pun karena Allah. Berkawannya, ya, itu lillahi ta'ala, bukan karena apa, nak berasan, ada loka, ya, misalnya, bukan, tapi ikhlas karena Allah. Itu juga dijamin dapat naungan arasy Allah. Saya kok lagi terakhir, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu jamalin ila nafsiha fa aba wa qala inni akhafullaha ta'ala. Laki-laki yang diundang wanita cantik, ya, diajak kikuk-kikuk, tapi dia enggan, sembari berucap inni akhafullaha ta'ala, aku takut dengan Allah. Diajak berzina, cewek cantik, wong tak katik, di hotel antik, nolak tu rugi sebenarnya, kan? Ada, tapi dia tegas menjawab, tidak galak. Tidak galak sikok maksudnya itu. Nah, bahaya itu. Tidak banyak nanti. Bahaya benda galak sikok. Tidak galak nian. Ya, nak mak manolah setelan cewek tadi, nak cantik, nak putih, kuning, tidak. Takut dengan Allah. Itu. Ya. Allah. Berat itu, Pak Menteri. Berat itu. Apalagi yang hobi DL, kan? Yang hobi DL, para pejabat ni bahaya. Ibu kalau suami pejabat agak wanti-wanti kalau nak keluar itu. Kecuali saya DL-nya kan musabaqah, insyaallah aman. Minggu depan kan DL juga tuh, tapi musabaqah. Ada katik ceritanya lah, kan? Cuma manati itulah kotor, nak mak mano baik pecah film bid'ah, ada Walid, ya kan? Kerok itu. Ya. Apa uji ada Walid nak Dewi boleh? Bahaya itu, kan? Itu godaan paling berat bagi laki-laki, ya, cewek cantik. Allahu Akbar. Semoga kita masuk salah satu dari 7 wong tadi, ya, yang berada di naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sehingga selamat pada hari kiamat nanti. Baik, barangkali sampai di sini suara aku habis. Dari pagi latih santri. Ini maghrib tadi ngajar, ini perlu ngajar. Inilah sisa suara bacaannya. Alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak salawat? Salawatlah.